Dragon akhirnya nggak AFK lagi. Masa sih? Oke guys, balik lagi di Ceramah bareng gua Steve dan Aku Tora. Oke, nah ceramah kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lumayan penting yang baru kejadian di chapter terbaru yaitu 1160 nih. Apa tuh, Pak? Godfall Incident tentunya. Oke. Tapi sebelum kita mulai tentunya jangan lupa buat di like and subscribe dulu buat channel Upstation Media ini. Dan buat ngebahas topik yang penting ini, kita udah mengundang komunitas nakama dari Tangerang. Salah satu pakar juga ya, Pak? Salah satu pakar juga seputar Godfall ini. Karena Godfall Incident ini bisa dibilang panggung dari salah satu karakter yang selama ini terlupakan atau AFK. Dan penting banget untuk kita bahas. Penting banget untuk kita bahas, yaitu Monkey D. Dragon. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita panggilkan. Inilah teman-teman dari komunitas Katana. Udah Bang, jangan sok misterius Bang. Udah Bang. Nih udah kita langsung datengin Dragonnya langsung. Datang Dragon loh. Saya efek meeting Nomi nggak ada job, jadinya saya terbang kayak sama bakat datang ke sini untuk ikut podcast. Oke, meeting Nomi ya buahnya Dragon ya. Kebanyakan meeting tuh. Dikatakan meeting Nomi saya diam, dikatakan AFK saya diam, dikatakan anak yang menelantarkan saya diam. Tapi di chapter yang terbaru ini di Good Valley, saya akan membuktikan bahwa saya adalah hero-nya, pahlawannya. Asik. Kasih. Boleh. Nah, mungkin sebelum kita mulai, boleh cerita dulu nih Mas tentang komunitas nakama dari Tangerang sendiri atau Katana itu sendiri, gimana mungkin dari Mas? Sebelumnya perkenalkan, saya Ari dan ini teman saya Ambon. Kami dari Kabupaten Tangerang Nakama yang berbasisnya di Kabupaten Tangerang. Ya. Katana itu kami baru berumur 3 tahun untuk tahun ini. Masih baru banget. Dari 2022 ya? Iya, kami masih newbie. Kalau kata orang-orang mereka newbie. Masih newbie tachi katanya. Dan lahir. Awal mulanya gimana tuh Mas bisa ini awalnya Katana itu namanya Kopikang. Itu hanya fanbase biasa yang ngadain nobar-nobar itu doang kan. Terus sampai akhirnya di tahun 2023 itu beberapa penonton nobar itu pengen yuk kita bentuk komunitas saja ya gitu yang ada pengurusnya biar ada kopdar bisa kumpul terus tiap bulan sekali, 1 bulan sekali gitu. Akhirnya dibentuklah itu nama Katana Kabupaten Tangerang Nakama. Nakamanya sendiri kenapa namanya ngambilnya bukan One Piece atau apa gitu? Karena emang dasarnya para member kami itu suka semua anime, nggak cuma One Piece, cuman kita kumpulnya memang gara-gara One Piece gitu. Tapi kalau untuk pembahasan di membernya sendiri itu luas ada ya, banyak semua anime itu masuk lah, masih masuk aja gitu. Masih mirip-mirip sama Natako yang iya, kita tetanggaan. Masih tetanggaan. Adik kakak lah ibaratnya. Tapi nggak pernah tawuran kan? Nggak pernah. Ada lagi Kompas. Paling tawuran rebutan member doang. Oh gitu ya? Oh ya benar, bisa tuh. Bisa tuh. Bikin Devi back aja tuh. Iya benar juga Devi back. Sebenarnya 3 wilayah sama Koptas. Koptas komunitas apa nih? Tangerang Selatan. Jadi bertiga ini rebut-rebutan member. Oh gitu. Betul kan, Pak. Saling ini ya. Kalau nggak salah kemarin dari yang Natako, dari Mas Adi juga cerita ada aliansi ini Banten ya. Iya betul, ada aliansi Banten ya. Tapi tergabung jadi satu. Tapi kalau rebut member, rebutan. Kalau urusan member rebutan, tapi ujung-ujungnya kita satu ini lah. Satu bersaudara. Kalian udah bikin apa namanya komunitas juga kan yang di Banten itu kan. Nah itu udah kepikiran belum buat jadi bajak laut berlayar gitu? Nyebrangin Selat Sunda. Iya gitu. benar kan. Kalau untuk nyebrang ke Selat Sunda main ke One Piece Lampung pun udah pernah. Oh udah pernah. Sampai ke Palembang juga udah pernah. Oh iya. Tapi pakai kapal beneran. Iya kalau ke Lampung iya dong, pakai kapal dong. Maksudnya kapal layar gitu. Oh kagak. Kayak waktu aliansi Banten kan ke Pulau Seribu tuh. Naik kapal juga. Liburan ke Pulau Seribu ini. Liburannya jadi mirip bajak laut jadi ke pulau. Oh gitu. Tapi nggak menjarah kan? Enggak kan? Enggak kan? Enggak dong. Bajak lautnya bukan yang kayak gitu. Oh bukan ya. Oke. Nah mungkin bisa cerita sedikit juga ke teman-teman kalau ada yang tertarik nih buat join komunitasnya Katana gitu, bisa ininya kemana nih? Kalau Katana kita ada Instagram sama TikTok, ada WhatsApp channel juga namanya Katana IDN.
tinggal di follow aja Katana IDN. Kalau mau gabung member, tinggal DM aja. Kalau enggak, klik aja link yang di bio di Instagram Katana itu ada. Bilang aja, kalau misi Kak, saya mau gabung. Nanti sama adminnya bakal diarahin untuk membawa fotokopi KTP dan KK gitu. Oh gitu. Buat apa tuh? Enggak, bercanda itu. Bercanda itu. Buat daftar ini PCS di rumah. Bercanda itu enggak. Oke. Gitu. Pokoknya buat kalian berarti yang berada di daerah Tangerang Kota atau Tangerang Kabupaten Tangerang atau sekitarnya, kalau mau join langsung aja nanti di-follow dan diikutin ininya dari Mas Hari. Tapi nggak usah KTP sama kakak beneran ya? Nggak perlu itu mah, itu mah terlalu formal itu mah. Oke. Kemarin itu kan Natako kan ya. Nah, Natako. Kalian tuh lebih di sini ada lebih poin plusnya teman-teman. Kemarin kan Natako bilang dia punya cosplayer tapi ternyata gue ini ada nih cosplayer nih. Bener. Kalau Natako kemarin bilangnya cosplayernya kan Absalom, Shiryu, bener kelihatan. Kalau ini beneran ada cosplayernya. Kebetulan kalau di Katana itu ada divisi namanya divisi cosplayer. Nah, dia ini yang mengurusi untuk teman-teman yang cosplay gitu. Itu. Ada banyak. Salah satunya admin Instagram kita juga ikut cosplay juga. Ikut juga ini. Saya juga sering ikut lomba-lomba menang juga. Iya, makanya kenapa bisa jadi koordinator cosplayer ya itu karena udah pengalamannya udah lumayan banyak. Pengalamannya paling ini ya. Waktu menang pas jadi cosplay apa tuh? Mr. Chu pernah. Mr. Chu karena karakter favorit. Oh iya, karakter teman sejati. Bon Clay. Sekarang karena agak ribet jadi Dragon aja. Karena sesuai kaptennya lagi hype. Oh gitu. Karena lagi saatnya Dragon bersinar. Iya, betul. Capek dikata netizen mulu. Capek dikata netizen. Kayak dibilang AFK terus ya. Iya. Oke. Tapi di di Katana ini ada komunitasnya, ada cewek cowok juga nggak sih? Ada cewek-ceweknya juga apa? Iya, semua cewek cowok ada. Jumlahnya ada juga. Kalau untuk member di grup WA itu ada 300-an. Tapi untuk yang aktif itu sekitar 50 sampai 80-an. Maksudnya yang aktif itu yang ikut nimbrung ke kopdar gitu ya. Kalau kopdar kan kami sebenarnya untuk tahun-tahun ini kita jarang kopdar karena kan tahun ini kita lagi gencar-gencarnya untuk bikin event. Kita mau cari nama banyak supaya bisa bersaing dengan IO yang lain, supaya nanti ketika ada movie One Piece kita bisa ngejar untuk ngegulin dengan target 1.000 penonton. Target kami di situ, mudah-mudahan tercapai. Kemarin aja pas ngadain KNY udah sampai 420. 150, ngurangin aja kemana? Lebih banyak. Sudah mulai terlihat perpecahan di sini teman-teman ya, kita lihat ya. Oke, kalau gitu mungkin langsung aja kita masuk ke pokok bahasan kali ini, yaitu soal God Valley Incident. Ini seperti yang kita ketahui di God Valley Incident di chapter terbaru, tepatnya itu udah banyak yang diungkap sama Oda ya. Soal God Valley ini udah lebih terbuka lagi gitu kan. Salah satunya yang paling revealing, yang paling gong adalah ya soal Davy the Sebek itu sendiri gitu kan. Soal keberadaan Davy the Sebek sama akhirnya Dragon bergerak bergerak dengan menyelamatkan kedua orang bayi, Shanks sama Shamrock. Cuma sebenarnya dia kemanusiaan itu di atas segalanya, makanya dia punya pendapat sendiri walaupun baru terjun. Dia punya cara sendiri untuk lebih ke kemanusiaan, menolong sesama, menolong budak yang akhirnya terciptalah pasukan revolusi dari yang budak itu si Jimmy, Ivankov sama Kuma. Di situ mencari segala informasi yang udah tahu Jimmy sama budak karena pernah jadi budak. Dari situ mungkin udah tahu terus mencari informasi terus, makanya abis itu manggil Robin buat lebih tahu lebih banyak lagi info soal dunia gitu. Makanya sekarang dia udah tahu. I see. Ya menarik sih, soalnya selama ini Dragon ya kita tahu dia sebagai marinir juga nggak loyal banget sama marinir. Dia punya ideologinya sendiri kan. Sampai akhirnya makanya dia mutusin buat mengikuti kata hatinya aja nolongin ini. Walaupun pertama kali itu masih prajurit dan biasa. Itu yang kroco ya ibaratnya. Itu yang mematahkan teori kita bahwa Dragon ini dulunya ternyata admiral kan. Salah satu admiral gitu. Ternyata cuma kroco gitu. Tapi punya pendirian sendiri. Makanya pas ketuanya nyari Dragon di mana, dia nggak tahu kan. Ternyata dia bertindak sendiri, menolong dua bayi Seng sama terus budak-budak yang lain. Nah, kejahatannya itu yang dia kan disebut kriminal terburuk karena dia menembak
Tenryubito. Terus menolong budak-budak kabur. Iya, tapi itu Tenryubito-nya juga udah dikonfirmasi itu cuma bius juga kan? Iya, dibius, makanya dia pakai pola pikir nggak mau ngebunuh karena kemanusiaan di atas segalanya. Ya meskipun itu lawannya sendiri. Yang kedua keadilan. Ternyata dia kan pas ke God Valley melihat nggak ada keadilan di Merin. Makanya abis itu kan setelah menolong kemungkinan keluar. Dapat informasi dari budak yang mungkin udah tahu. Makanya kan Jini punya informasi ngasih tahu info kayak Shaki itu. Makanya banyak yang datang ke bajak laut. Selain bajak laut yang kuat, bajak laut yang biasa juga udah datang karena disebarin lewat Jini. Morgan juga tahu dari Jini. Yang MVP-nya seperti Jini juga termasuk. Jadi Jini apa Dragon nih? Jini apa Dragon nih sebenarnya jadi. Bener nih. Bingung dia. Tapi lebih ke ininya si Dragon kemanusiaan. Kalau Jini kan lebih ke informasi. Karena aktor utamanya sebenarnya di Dragon, dia yang megang kunci ininya gitu kan, salah satunya. Kunci masa depan lah itu. Kunci masa depan. Iya. Karena orang-orang masa depan ya itu. Nah teorinya dia sebenarnya nanti yang nyelamatin Saki sebenarnya Dragon juga, bukan Roger, yang kemungkinan kan dapat relik ya. Itu kayaknya bukan Dragon kan di situ kan emang menolong, semuanya ditolong budak. Shaki itu kan termasuk budak, tapi dijadiin hadiah. Betul. Warga-warga situ kan dijadiin budak, kelinci percobaan. Kemanusiaan itu yang dibilang kemanusiaan di atas segalanya. Dia menolong semua yang ada di situ untuk kabur. Nah Shaki ditolong. Setelah ditolong mungkin Shaki bertanya, si Dragon nanya mau dianterin kemana? Ke Pulau Amazon Lily. Kebetulan kan Gloriosa sama si Sakuyaku Saki itu kan udah nggak jadi ratu. Itu udah keluar kan. Mungkin yang sekarang di Pulau Amazon Lily kan ratunya si Tritoma. Yang pada saat itu. Iya, pas tadi itu. Setelah yang dua udah keluar. Setelah nganterin Saki itu dari ini dianterin itu ketemu Tritoma. Tritoma jatuh cinta karena udah nolong Saki. Lalu lahirlah Luffy gitu. Ini nyambung ke teori yang Tritoma itu ibunya Luffy. Oh berarti bukan krokodil ya? Bukan. Enggak, kan Tritoma jadi krokodil. Iya, setelah itu Tritoma sama Ivankov itu jadi kena. Bener dong. Banyak sense dong. Ya kalau yang kita bilang waktu itu ya seperti itu, Tritoma sebenarnya nanti bakal jadi krokodil, udah ada luka. Masalahnya nggak make sense, perbedaan usianya jauh banget. Kelihatan gitu. Dari ininya. Iya sih. Dan Oda itu biasanya ngasih clue lewat angka, lewat karakter. Si Tritoma kan baru diungkap dari SBS dulu. Habis itu muncul di 1156, 5511 itu kan kapten Luffy, 56-nya kan Gomu. Tritoma itu kan bunganya itu warnanya kuning sama merah, melambangkan topi. Iya, identik dengan topinya. Oh gitu. Ya, permainan angka juga 56 dibalik 59. Si Dragon baru muncul di 1159 kemarin. Pertama kali turun kan? Iya, pertama kali 1159. Jadi kalau dibalik 5-nya satunya udah enggak karena kayak hitung kapten. 56, 5 tetap dibalik 6 dibalik 9 sama 6 sama dibalik. Itu teori cocok loginya itu di situ bisa. Sama bunga. Setiap wanita di One Piece identik sama bunga. Lebih tepatnya semua ratu-ratu Amazon Lily bukan kalau nggak salah Gloriosa, Sakuyaku. Karakter lain, semua karakter wanita. Semua karakter ya? Iya. Iya, faktanya banyak. Mewakilkan semua bunga. Makanya inspirasi bunga itu permainan Oda juga. Selain angka. Iya, Oda sering, emang udah terkenal banget kalau Oda tuh sering ngambil referensi dari macam-macam. Terus ngasih clue-nya biasanya emang di manga juga, entah di cover story, di manga pun bisa, dari gambar pun bisa. Makanya yang di 1156 di angka 56-nya ada di rambut sama di kuping 56. Nah, kalau nggak salah dia 59 di tasnya juga ada angka. Ada 59 juga ya. Ada 6. Oh, ada 6-nya. Yang makanya berhubungan sama yang 56 kemarin. Makanya kayaknya udah identik. Makanya teori yang menyelamatkan Saki kayaknya dia bertemu diantarin ke pulau bajak laut, Tritoma jatuh cinta. Iya, itu make sense banget sih kalau di situ jadi ketemu awal mulanya. Kalau itu maksudnya itu kalau teori Tritoma adalah ibunya Luffy, itu memang momen yang pas buat mereka ketemu dan akhirnya lahirlah Luffy gitu. Nah, anomalinya itu kan pulau Amazon Lily kan biasanya melahirkan seorang wanita. Nah, kalau Tritoma Dragon melahirkannya anak cowok, karena nggak bisa tinggal, jadinya misah. Terus si Dragon setelah itu kan mungkin udah dicap
kriminal terburuk, terus orang nomor 1 dicari pemerintah dunia. Makanya dia menyembunyikan identitas. Makanya dia misah membawa Luffy balik lagi ke desanya lewat guard. Si Dragon nyari markas pasukan revolusi yang nggak pernah tahu di Batigo itu. Karena kan dia pernah nyebut anak adalah kelemahan orang tua. Iya, kelemahan betul. Identitas baru diungkapnya kan sama Sengoku di Marineford. Baru tahu semua kan. Bahkan Mary-nya aja baru tahu. Berarti kan Dragon itu emang menyembunyikan identitas karena pasti dicari. Entah ibu kayak Porter di S, makanya namanya diganti. Bukan Roger. Bukan Gold, tapi Portgas. Sama kayak si Marshall, dia nggak dia namain Davi. Tapi Marshall yang ininya Ross. Diganti. Tapi mungkin ibunya Marshall. Mungkin nama ibunya Marshall sama kayak Portgas. Nama kalau si Luffy kan mungkin karena nama mantinya nggak identitasnya dirahasiakan sama Dragon. Biar nggak dicari-cari. Karena emang orang yang dicari pemerintah dunia nomor 1 karena kriminalnya itu yang di Good Valley. Penyebab pemerintah dunia abis itu kan dia keluar. Tapi sebenarnya ada yang unik sih kalau dari ini tuh, karena gini, si Garp sendiri seperti yang kita tahu bukan orang yang bisa jaga rahasia. Dia kan waktu awal ketemu Luffy di Water Seven langsung itu. dengan mudahnya ngomong bokap lu tuh Dragon, ini revolusioner lagi. Sama kayak Luffy suka keceplosan. Iya. Nah, tapi justru jadi pertanyaan, masa selama ini dia nggak pernah keceplosan lagi gitu? Berarti emang merahasiakan, tapi waktunya ntar ada. Tapi lebih keceplosan. Setelah itu di Marineford baru diungkap. Makanya semuanya baru yang benar-benar diungkap secara luas baru di Marineford. Yang Sengoku langsung umumin, kan itu lagi siaran langsung juga tuh ke seluruh dunia. Jadi langsung seluruh dunia tahu. Dari Portgas dulu, si Roger baru si ini. Makanya Ake ini juga baru tahu makanya. Habis itu kan diburu. Luffy-nya. Setelah S mati diburu dia. Atau mungkin gini, sebenarnya mungkin semuanya udah pada tahu. Cuman karena yang ngomongnya Garp, ya karena suka asal ceplos-ceplos, jadi semuanya nggak nganggap serius. Iya, karena dia suka bercanda. Bercanda doang kali ini mah gitu. Jadi anaknya Garp juga, anaknya Dragon anaknya Garp, terus punya anaknya lagi Luffy, ya mereka mungkin nggak nganggap terlalu serius atau gimana gitu. Tapi mungkin emang waktu itu keceplosan, emang Garpnya. Kayaknya emang udah waktunya karena ada momen ketemunya baru di situ. Bahkan Ivankov aja baru tahu di Ivankov nggak tahu sama sekali. Kalau Kuma sebenarnya mencari tahu, makanya dia di flashback kan sampai ke pulau. Balik lagi ke desa ininya, Desa Pusa. Mantau dari jauh Luffy itu siapa? Makanya pas dia ngelempar Luffy ke pulau Amazon Lily itu karena ibunya Ratu. Supaya dia tahu tanah kelahiran ibunya gitu ya. Makanya aman juga alasan, bener juga sih. Itu makanya make sense semuanya nyambung. Bukan biar dapat jodoh di situ. Bukan. Kan ketemu Hancock jadinya. Jadi itu kayaknya bonus deh kayaknya. Makanya habis itu kan teorinya sekarang buahnya jatuh cinta sama Luffy. Itu mirip Tritoma jatuh cinta ke Dragon gara-gara nyelamatin Saki. Iya. Habis itu mungkin keluar bikin kan nggak mungkin di dalam di Pulau Amazon keluar kan kalau kata si Nyonba. Habis itu anomali yang lahir cowok. Iya. Karena ditinggal bapaknya kemana, anaknya mana, dia rindu mati karena rindu sama anak atau bapaknya. Penyakit cintanya itu cinta terhadap anak, bukan ke suami. Bukan cinta ke laki-laki, ke suami gitu. Tapi ke anaknya kan bener kan, anak itu kan kecintaan orang tua. Ditinggal itu pasti ini. Itu make sense sih, masih masuk tuh ininya. Makanya dia selalu nyebut titik kelemahan orang tua ya anak. Makanya kan anaknya kebanyakan ketahuan sama pemerintah dunia, jadinya dia sengsara. Kayak Sebek terbaru. Iya. Udah tahu keturunannya Davy. Langsung Nah itu ada impostornya yang kemarin itu si Wangzi itu Ochoku itu kayaknya yang ngasih tahu informasi Wangzi, semuanya. Makanya habis itu makanya Ochoku dia nggak ikut ke God Valley. Karena dia udah kaya raya kan. Bisa jadi dapat uang dari pemerintah dunia gara-gara menculik sakit dijadiin. Habis itu dia berpuasa 38 tahun, habis itu baru dibunuh sama si Blackbird-nya juga. Iya, make sense sih. Makanya jadi dalam satu hal berarti Kurohige tuh ngebalesin dendam orang tuanya lah gitu, karena si Ochoku pernah ngehianatin Sebek gitu, kira-kira kayak gitu ya. Sama kayak si Roger gitu, kan ngalahin juga yang ngebuat mati. Sebeknya itu sebenarnya emang udah mati, tapi mungkin jiwanya masuk ke
ini sempat jadi teori juga nih. Kalau yang ada yang bilang, kita pernah bahas juga ya kalau Sebek tuh nggak beneran mati gitu, tapi dia masuk ke dalam jiwanya si Kurohige gitu sebenarnya ada. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa benar nggak ya kayak gitu teorinya? Itu mungkin lewat buah OP-OP Nomiya itu yang bisa ini. Makanya dia kan lambang kepalanya ada 3. Jadi melambangkan satunya Davy Jones-nya, 2 bapaknya, dia satu yang punya lagi dianya sendiri. Makanya merekanya itu 3 itu. Jadi kan teorinya kan si Sebek itu pengguna OP-OP Nomi. Alasannya adalah waktu datang ke Elbap itu dia begini, terus ada gunung yang terbelah. Yang kedua, dia bisa tiba-tiba masuk ke ruangan bunga tempat Im sama. Nah, itu kan penjagaan nggak mungkin, pasti harus melewati Gorosei dulu. Nah, gimana caranya dia tiba-tiba kok bisa ada di situ? Pasti ada kemungkinan dia pakai OP-OP Nomi. Pakai ability ini room-nya itu pindah tempat. Salah satu buah termahal juga ya. Makanya pas diburu, makanya pas habis itu kan yang dapat si Rocinante langsung dikasih ke Lau. Mungkin nanti ke depannya si Lau-nya itu balas budi. Kayaknya Luffy mau mati ditolong sama dia. Bisa jadi di akhir. Itu teori jadul. Teori jadul ya. Itu udah lama banget dikakal itu. Benar. Dari sejak awal Luffy sama Lau aliansi. Itu kayaknya udah perlu. Iya, udah. Apalagi sekarang kan udah kalah sama Kurohige hancur. Kemungkinan ntar pada gabung aliansi Kid. Benar. Tapi semenjak chapter terbaru keluar tuh ya, kita melihat bahwa Kurohige ini sebenarnya salah satu sosok yang baik sebenarnya kan. Karena dia memang kondisi keturunannya dia segala macam, dia dijadikan budak dan lain sebagainya. Karena pada akhirnya ini merasa musuh terakhir Luffy bukan Kurohige jadinya. Iya. Justru nanti Kurohige dan Luffy akan berkolaborasi melawan Im sama. Nah, iya itu. Menurut gua gitu. Di perang pertama dan kedua seperti itu. Makanya Davy Jones itu pernah diungkap sama Porsche di capture 306 tuh. Yang waktu Davy backfight. Iya. Itu sebenarnya inspirasinya bukan bajak laut sungguhan, karena pernah diungkap di SBS volume 38 bab 361 halaman 86. Ada yang nanya, Davy Back itu apakah bajak laut sungguhan? Nah, iya, bukan. Iya, nah, ada itu nanya nih di kolom SBS. Ya, jadi memang kalau di aslinya Davy Jones itu nggak pernah ada. Maksudnya kita cuma tahu Davy Jones karena kita nonton film yang Pirates of the Caribbean yang pakai senjata itu, tapi karakter fiksi. Iya. Jadi dia nggak ada tokoh aslinya, cuman sebutan istilah Davy Jones Locker itu emang istilah pelaut zaman dulu kan, kalau kuburan buat para pelaut atau kapal yang tenggelam. Makanya kayak di segitiga Bermuda kan itu banyak. Kalau masuk ke dasar laut itu istilahnya masuk ke Davy Jones Locker. Iya, harta-harta jiwanya semuanya masuk itu. Lebih ke mengacu aja. Betul. Ini kalau pengetahuan gue tadi udah sempat riset sedikit ininya. Ini pernah ada nih, coba boleh tolong ditampilin gambar ininya nggak? Jadi awal mulanya sebut istilah Davy Jones Locker ada di yang ada di SpongeBob 12 atau ini 13 kayaknya. Ya kan lo? Hah? Ada di SpongeBob kan? Enggak dong, ini bukan Bikini Bottom. Terus next lagi. Terus habis ini kayaknya habis ini. Nah, ini salah satu ilustrasi pertama di dunia yang ngegambarin Davy Jones Locker tahun 1800 gitu. Jadi ada bajak laut yang di dasar laut. Ini ceritanya di dasar laut ya, bagi baca koran itu ada petinya, itu tuh lokernya ceritanya gitu. Dan di sini yang menarik adalah dia tuh diiniin dengan 3 koin emas. Itu kan masih masuk ke simbolisme yang di mana-mana si Black Kurohige atau Sebek selalu ada ininya 3 gitu kan. Lambang ininya 3 tengkorak, jenggotnya ininya 3, jantungnya 3. Jantungnya 3. Di Pirates of Caribbean cara ngalahinnya itu kan si Jack Sparrow sama kolaborasi sama Will Turner, ngalahinnya jantungnya ditusuk pakai pedang, diumpetin di dalam peti. Berarti kemungkinan cara ngalahin Kurohige jantungnya ditusuk semua 3-3. Karena dia jantungnya terpisah. Iya. Ya. Ini jadi kayaknya dia nyembunyiin jantungnya itu 3 jiwanya, makanya ntar kemungkinan cara ngalahinnya itu kayaknya ditusuk pedang juga, Mir. Make sense sih.
Soalnya kalau pedangnya pakai pedang Zoro lagi ada 3. pas banget tuh. Nih Santorium. Nah, Misalnya Zoro berarti. Benar. Nika kan di mural itu kan megang shield sama pedang. Itu mewakilkan 2 sayap. Satu Zoro, satu Jinbe. Enggak, satu Sanji itu shieldnya pelindung. Ini pembenci Sanji nih, karena fans berat Zoro nih. Kemungkinan mungkin yang pengguna pedang yang disuruh incer. Jelas dong. Pasti Zoro ya, pasti dong. Jadi Sanji tetap nomor 4. Kelemahannya mungkin jantungnya, jiwanya itu. Sama kayak Pirate of Caribbean, jantungnya disembunyi di tepi tapi nggak tahu di mana. Nah, itu kan ditusuk sama Will Turner loh. Itu kan si Jack Sparrow collab sama ini, ibarat Roger dan Garp collab versus Rock CB. Nah, yang ntar ini sama mungkin Luffy bareng Kobe collab versus Masalis. Karena kan dia culik Garp terus puding. Garp itu kan Kobe udah menolongin, mungkin ntar terjadi perang begitu juga, terulang. Tolongin Garp. Banyak sih sebenarnya kalau untuk alasan Luffy perang sama Kurohige itu banyak banget. Apalagi sekarang si Karibo itu kan masuk ke kubunya Kurohige, di mana dia tahu senjata kuno. Itu kan sedangkan senjata kuno itu letaknya di pulau-pulau yang dilindungi oleh benderanya Mugiwara. Nah, bisa jadi juga dia itu punya dendam karena bapaknya dibunuh si Wangzi itu, karena emang udah kayaknya kelihatan bapaknya. Jadi kayaknya ntar yang bakal ngancurin itu dari Karibunya juga. Oh, jadi Karibo maksudnya bakal berkhianat. Dia sebenarnya mau berkhianat. Iya, makanya mau gabung. Karena kayaknya dia udah tahu bapaknya dibunuh dia baru. Terus ada satu lagi kan space-nya, si Aokiji itu. Aokiji kan itu sebenarnya anggota tim SWORD bareng Garp. Benar. Itu dia lagi nyusup kan di pengkhianatan di dunia One Piece itu udah identik banget. Iya, seperti di Wano ada yang satu si Denjiro sama Kanjuro, yang satu di pihak ini, yang satu di ini, makanya. Nah, kalau di bajak laut Kurohige dua-duanya ada 2 kemungkinan. Iya, ini seperti yang kita bahas itu di episode terakhir. Kalau yang Aokiji kita udah bahas nih. Kalau kemungkinan besar Aokiji itu walaupun belum dikonfirmasi, tapi kemungkinan besar memang dia masih anggota SWORD. Karena banyak hal-hal yang mendukung, kayak contohnya dia masih nolongin Smoker meskipun dia udah keluar dari marinir gitu kan. Terus dia nggak kelihatan kayak jahat aja, terlalu mencolok gitu. Ininya dia beribut sama Akainu tuh terlalu dibuat-buat. Mungkin cuma lebih ke skenario aja, penggiringan opini mungkin bisa dibilang kayak gitu, biar orang-orang percayanya. Makanya dia menculik si Puding sama gituin Garp biar actingnya itu benar-benar udah gabung. Padahal sebenarnya ada tujuan, masih ada, karena dia tim SWORD. Tim SWORD itu sebenarnya masih di Marine tapi berbeda prinsip, karena karena dia mengacu pada keadilan. Kalau Marine yang sekarang lebih ngikutin pemerintah dunia, mau siapapun nggak ditebas-tebasin. Terhalang birokrasi nih kalau harusnya zaman dulu kalau SWORD itu udah ada, Dragon di situ harusnya. Iya, bakal lebih cocok. Tapi baru terbentuk kan. Setelah kayaknya udah pada tahu, makanya dia bikin. Mungkin banyak yang ngerasa kayak Dragon begitu udah masuk marinir, kok nggak sesuai sama nurani gua nih gitu. Tapi mereka masih tetap di situ karena suatu saat bakal mengubah. Benar. Aksi Dragonnya kan tujuannya mengubah. Kalau Luffy kan beda lagi. Mungkin nanti bersatu, makanya lebih bersatu. Pasukan revolusi itu kan mau mengajak-ngajak semua yang ada kerajaan yang masih pro di bawah sama pemerintah dunia buat berontak. Kita bersatu di pasukan revolusi, habis itu bersatu sama anaknya. Makanya ada momen mungkin anak sama bapaknya itu bakal epic. Bersatu buat mengalahin pemerintah dunia. Karena pasukan revolusi kayaknya nggak bakal bisa sendiri juga, dia butuh anaknya. Apalagi Luffy kan punya kekuatan mengajak musuh jadi temen. Apalagi sekarang semua udah beberapa kerajaan yang mungkin mendukung tekadnya si kerajaan kuno, Will of D-nya itu gabungnya Luffy. Udah tahu nikahnya itu kan si Luffy. Iya. Kalau itu kayaknya gue setuju sih, karena gini, kalau kita lihat dari kekuatannya aja udah nggak imbang. Maksudnya kekuatan anggota revolusioner paling kuat bisa dibilang siapa sih selain Dragon? Kan kita masih belum tahu nih kekuatan Dragon sebagaimana batasnya. Paling kuat kedua Sabo. Tapi Sabo tuh belum selevel Gorosei atau Guts Knight pun mungkin dia termasuk topnya, tapi nggak selevel si Garling atau si Shamrock, kelihatannya sih gitu. Nih ada teorinya, ya pas si Shamrock sama si Shanks udah ditolongin, mungkin pas udah gedenya udah tahu
siapa yang nyolongin? Si Shamrock kayaknya lagi spy mata-mata. Habis itu pas udah perang kayaknya dia membelot. Bakal bergabung. Jadi diam-diam dia sekarang tuh lagi jadi mata-matanya Dragon di God's Knight. Banyak ada teori yang bilang seperti itu. Iya benar. Karena nggak make sense kalau kan di chapter terakhir kita lihat dia lagi bawa dua-duanya gitu kan. Iya. Kenapa yang satu bisa jadi di Roger, yang satu bisa balik lagi ke God's Knight, balik lagi ke tangan Garling gitu Pasti kan. Shamrocknya mencari tahu. Betul, kemungkinan Shamrock mencari tahu. Apalagi Saints-nya sempat ke God Valley, makanya dapat tanda. Mungkin itu dia udah ketemu, terus dikasih mereka saling tahu. ketemu berdua ya. Jadi Iya. di satu sisi COD. mungkin mereka bisa saling switch-switchan juga gitu Nah kan. itu bertemu tapi bapaknya nggak tahu. Jadi pas kayak ngomong sembunyi-sembunyi ngasih tahu informasi, pas sudah tahu, Iya, oke, iya. ntar ada momennya jika sudah perang dunia dia pindah aliansi. Betul, kemungkinan besar gitu. Apalagi, Menyamar, pokoknya yang menyamar jadi penglihatan Jadi itu kan pengkhianat. udah identik di One Piece. apalagi kalau mereka udah tahu gitu pas nyokapnya ditusuk sama si Garling Nah, sendiri kan. itu. Wah, itu pasti mereka emosi banget itu sih. Ya, mungkin sebagai anak. momennya sama pada saat waktu Shanks dikasih pas apa namanya perpisahan krunya Roger itu kan Shanks nangis kan. Itu mungkin momen dimana Shanks sudah dikasih tahu juga bahwa dia ini adalah salah satu keturunan Dewa Langit lah gitu Ya, kan ya. gitu. Kayak sama halnya juga mungkin sama Shamrock. Nah ini mungkin ada saat dimana mereka berdua ini balik ke apa namanya Marijoa gitu atau ke apa namanya God's God's Valley gitu. Ya mungkin Shanks tetap ada ideologinya. Dia mau jadi bajak laut tuh, tapi mungkin kayak Shamrock ini dia mungkin ya gua mending di sini aja nih gitu. Iya, Salah satu menjadi sisi informan mungkin aja ya. gitu. Iya. Berjuang dari dalam lah. Iya, Informan bisa dengan jadi. spy. Jadi Ya, bisa berjuang dengan jalannya betul. sendiri. Atau bisa jadi ya memang Shamrock pikirnya sama kayak papanya gitu. Ya, karena udah kecuci. Betul. Kan dari Mungkin kecil besar, udah iya. bergaul sama orang seperti itu, biasanya Betul. bertindaknya seperti Betul. orang itu. Betul. Iya, Tapi mungkin pas ketemu sama Shang bisa jadi berubah. Makanya masih plot twist, bisa jadi Bisa sama jadi. Oda plot twist. Tiba-tiba bener spy. Iya. Pas udah perang dunia, pas udah tahu kekacauan, dianya baru bergabung. Betul. Karena kan si pasukan revolusinya sekarang masih bikin rencana, masih mencari kerajaan yang mau bergabung. Baru udah 9 kerajaan yang udah join sejak udah nggak join sama pemerintah dunia, nggak berontak. Yang berontak lah Itu nanti musuhnya Holy Knight, mungkin ntar Dragonnya juga turun. Tapi kayaknya terbaru kan Mary Jo diserang, kayaknya udah di chapter terakhir kan pasukan revolusi udah menjegal makanan ke atas, makanya pada kelaparan kan. Apalagi Sabo kan udah ngebakar ini, apalagi udah bisa masuk. Iya, dia udah tahu selak-selaknya Lewat Marijoa. Morley itu kekuatan buahnya bisa masuk ke Iya, tanah, nggak bakal kedeteksi. Ya, Mungkin yang terbaru sebelum dipotong sama flashback kan ada kekacauan, kebakaran. Mungkin itu udah bertindak. Tapi itu masih banyak spekulasi sebenarnya yang bertindak. Ini apakah ini Revolutionary Army yang bertindak atau justru Kurohige yang bertindak? Ya, Karena seperti yang kita tahu terakhir tuh di Egghead, mereka punya misi rahasia yang dimana si Katarina Devon harus megang si Saturn. itu mau ngambil alih Serafim. Serafim bukan Serafim. Serafim. Buat ngambil alih komen Serafim lewat wujud si Iya, kan Saturn. karena kan kekuasaan tertinggi di bawah Imo Gorosei. Apalagi sebelum informasi Egghead kan dia nyerang dulu kan, yang di Amazon Lily yang mau ngerebut buah. OP. Nah, habis itu kan si Kurohige ketemu Serafim si Mihawk. Iya. Nah, dia udah baca, kuat banget. Nah, habis itu baru dia bikin rencana dari situ. Iya, si Kurohige mungkin ngelihat pas ngelawan S-Hawk itu mungkin dia, wah boleh nih kalau kalau gue bisa ngendaliin dia nih. Iya. Gitu. Makanya dia mikir, wah ini kayaknya gue harus nyuruh anak gue untuk ngambil otoritas tertentu. Makanya dia sebenarnya ngikutin tekadnya sama bapaknya menguasai dunia. Tapi versi dia mungkin Caranya lebih beda. jahatnya. Caranya mungkin menguasai dunia lebih jahat. Mungkin peraturan dia nanti. Bisa jadi atau enggak mungkin gini, karena ya dia dari kecil memang udah jadi korban kejahatan nih juga kan. Jadi dia pola pikirnya terhadap dia udah rusak gitu kan. Dia taunya ya orang-orang udah dari kecil udah kayak mau diganyang gitu kan sama rame-rame, ya dia taunya jahat aja gitu jadinya dari kecil. Jadi intinya dia hidup buat balas dendam ke Ternyata dia guru karena kemarin baru terungkap ras Bukanir. Dia ras belum terkonfirmasi kan ras Bukanir. Udah ya? Enggak, Udah. maksudnya belum. Udah yang pas awal-awal yang dijadiin hadiah Abisaki kan
ada anggota Buccaneers siapa aja di situ, si ininya si Kurohige sama emaknya itu termasuk Buccaneers. Ternyata badannya ternyata bener. Enggak, bukan, itu gini, itu kan maksudnya ada yang meneriakan bahwa kamu Buccaneers kan gitu. Iya, maksudnya, jadi kamu bukan ras ini dikonfirmasi. kan. Tapi jadi, lebih ke nanya, kalian ini Buccaneers kan, gitu-gitu. gitu. Tapi kayaknya emang bener informasinya kan ada yang ngebocorin itu si Ochoku. Makanya diburu. Ternyata ini ras Buccaneers. Makanya kan si yang diincar ras Buccaneers emang diincar banget aja. Kalau itu sebenarnya lebih diincar karena mereka keturunan Davy. Garis keturunan Iya, Davy itu Davy Ditambah, Jones Nah, yang berbahaya tuh Davy-nya ini Davy siapa Jones-nya. ini yang paling berbahaya tuh itu. Nah, Davy-nya itu kemungkinan gara-gara Davy mengacu karena bajak laut, dia kan jahat, serakah. Dia kan kata Robin ya dikutuk iblis karena kejahatannya, rakus, serakah, ngambil. Ini ada nih, coba boleh ditampilin nggak ininya sedikit yang ada Robin lagi ngejelasin ke Chopper. Kayaknya yang slide beberapa itu awal. Nah ini nih. Nah, ya ini. Waktu Chopper awal-awal nanya ya waktu siapa sih Davy Jones gitu. Nah, yang pertama nyepil mentionnya itu kan si Porsche, anggotanya Foxy dulu. Ya, itu hanya nyebutin. Ngejelasin game itu kalau melanggar Dia bakal dikurung di dasar laut. itu suat mengacu doang ternyata emang itu makanya diungkap sama Oda itu hanya permainan. Ternyata permainan itu di dunia nyata secara ini ada. Jadi dibuat bajak laut di pulau bajak laut, melemparkan beberapa koin untuk sebagai persembahan Davy Jones. Jadi dia ngelempar koin beberapa, mau misalnya ngelempar 5, ntar anggota krunya yang kalah 5. Itu 3. Emang Davy backfight ininya 3 koin selalu karena emang legendanya selalu gitu. Makanya dia identik sama Davy Jones angka 3 itu. Makanya permainannya aslinya kan 3. Cuman 3 game. Yang 2-nya lagi kan dia tambahin buat di anime filler. Yang permainan yang Joronya nyasar itu kan nggak ada. Yang aslinya kan cuman balapan donat race, bola yang satunya dijadiin bola si Sanji masuk. Sama yang fight terakhir sama yang itu 2. Pastinya cuma 3 kalau di manga cuma 3. Yang lomba lari sama yang si yang Joro nyasar main petak umpet dari rumah jatuh itu nggak ada, itu cuma ditambahin. Joronya ngakak, orang ini lurus nyasar, lurus aja nyasar. Buat nge-highlight ininya Zoro aja sih, ketidakmampuan Zoro baca peta. Radarnya kayaknya Google Maps-nya ngaco nih Zoro nih, harus di Betul. Bikin ngakak jadi. Nah itu makanya banyak jangan pernah men-skip As One Piece yang bukan filler. Karena itu nyambung semuanya. Pasti ada. Benar. Ya. Yang filler tuh bisa dibilang non canon sih jatuhnya. Cuman dikit sebenarnya, cuman kayak Condoriano, yang Aisyah yang naga itu. Tapi sebenarnya itu ada clue juga yang naga pulaunya muncul itu sebenarnya bisa pengaruhi Lautale. Makanya kan munculnya setelah 25 tahun. Makanya kru Roger kan udah tahu sejarahnya. Ada waktunya, waktunya si Poseidon lahir, makanya udah tahu. Makanya pas Luffy butuh waktu latihan 2 tahun, karena waktunya belum pas, belum 25 tahun. Kalau nggak salah di ilmu astropologi ada. Ntar ada yang mulai muncul setelah kayak bulan matahari itu, ntar muncul ada siklusnya. Ada pintu masuk. Kemungkinan si pintu masuknya itu di Enies Lobby, makanya terang mulu. Kan matahari selalu bersinar, musuhnya kegelapan. Apa di sononya malah gelapan, tapi di Enies Lobby-nya pas nyampe nggak pernah gelap. Itu lubangnya itu kayaknya pintu masuk. Ntar dia muncul setelah waktunya 25 tahun. Makanya kan sekarang momennya udah 25 tahun. Poseidon lahir yang udah diprediksi. Betul. Iya, make sense sih, masuk akal. Ada ilmu astrologinya ada itu di situ ya. Kayak perputaran bumi bulan, terus pasang surut naik, terus daratan naik, air lautnya turun. Mungkin lautnya ntar muncul di situ. Iya, itu memang banyak Oda ngambil referensi dari astrologi sih, soalnya kayak Gorosei-nya aja namanya nama-nama planet segala macam gitu kan. Matahari, apalagi tata surya yang ini kan, tanpa matahari kan gelap semuanya. Pusat tata makanya surya. Pusat. Benar-benar pusatnya di Sangatnika gitu ya. Tapi lokasinya kemungkinan Enies Lobby. Makanya Enies Lobby kan atasnya masih kayak tanah. Itu kayaknya itu bagian atasnya. Bagiannya tenggelam gitu di atas. Iya benar kan. Gitu kan dunia One Piece awalnya kan semua benua. Terus gara-gara senjata kuno
Jadinya ada bencana terus tenggelam. Ya itu teorinya Yang tadi. dibawa habis. Iya. Makanya kayaknya makanya Enies Lobby kok aneh. Waktu itu soalnya kan juga ada teori yang bilang bahwa sebenarnya harusnya One Piece itu tamat di Enies Lobby. Karena memang Oda kayaknya udah nyiapin Enies Lobby itu untuk jadi tempat terakhir gitu loh. Final destination Iya. di Enies Lobby. Harusnya. Cuma karena mungkin pada saat itu One Piece lagi rame dan lain sebagainya. Paris. Iya, jadinya diganti lah dilanjutkan. Malah sebenarnya cuma penyebabnya gara-gara Towersnya cuma sampai Shichibukai doang. Jadi Iya, Shichibukai habis tamat. betul. Mentoknya di Pulau Jaya sebenarnya. Benar. Makanya Pulau Jaya itu sebenarnya pulau yang legendaris. Iya. Di Skype ya. Iya banyak sih teori yang bilang emang harusnya tamatnya di Skype juga. Itu gitu. di bawah sebelum kena Sebelum- knock up. iya. Tapi kan mungkin itu udah lama. Makanya satu mata udah hilang. Tapi yang satu tetap. Iya. Pulau Jaya. Habis itu mentak, habis itu kena knock up hilang. Jadi tinggal mulutnya doang. Benar-benar. Oke. Oke, tapi balik lagi nih, kita udah agak jauh dari God Valley Incident ini, udah terlalu. Iya. Kalau di God Valley Incident sendiri sebenarnya ada banyak misteri-misteri yang masih tersisa sih sebenarnya. Contohnya salah satunya yang banyak sering diinin sama Nakama sendiri adalah yang ada 9 peti. Oh iya. Nah, Yang iya. tadinya awalnya gambarnya cuma 6, terus di tiba-tiba. chapter terbaru tiba-tiba jadi 9 Karena peti itu. pasti Oda nggak bakal ngasih ungkapin secara jelas dulu. Pelan-pelan dulu. Makanya pas udah momennya insiden Good Valley di Elbap, di flashback Elbap baru dijelasin kayak ada saktinya tiba-tiba di depan. Abis itu baru Ras Buccaneer yang setelah sakti. Makanya Iya, banyak yang tiba-tiba ada, Iya. tiba-tiba ada gitu. Banyak yang di komen sih bilangnya, oh Oda nggak konsisten gini. Tapi kalau menurut gue sih enggak sih, bukan Oda nggak konsisten. Ini lebih ke kalau kalian nonton kuis gitu kan, ya pasti hadiah ini dulu, hadiah hiburan dulu. nggak langsung hadiah Nggak utama. langsung hadiah utama, iya. Jadi 6 ini hadiah harapan lah gitu buat juara harapan. Habis itu juara 1, 2, 3 sama hadiah utamanya yang shaky gitu. Justru itu permainannya Oda. Permainannya Oda sebenarnya. Jadi Iya, bukan bisa karena jadi kayak Oda gitu. nggak konsisten atau nggak bisa gambar, nggak salah. Sifatnya Oda kan begitu di One Piece. Ngasih infonya pelan-pelan. Nggak langsung biar nggak ketebak. Betul. Ada plot twist. Iya, biar dia ada ruang buat. beda. Iya, buat bikin kagum lah ya. Iya. Betul. Nah itu banyak juga yang bilang bahwa banyak teori itu peti-petinya itu kebanyakan buah iblisnya anak-anak Big Mom gitu kan. Iya, katanya sih begitu. Iya. Yang Nggak semua. Iya, nggak Cuman semua, emang beberapa cuma yang dominasinya kayak dimakan, tuh teorinya kan dimakan katakuri, oven, dimakan iya, katakuri. Yang dua udah, satu kemungkinan kan ke depan lanjutin ceritanya. Itu pas nyelamatin ini si Dragon baru makan buahnya itu kayaknya Mythical Zoan. Modelnya kemungkinan sih karena dia terinspirasi dari Che Guevara pasukan revolusi yang di Kuba, Amerika Latin Selatan. Kemungkinan buahnya itu Mythical Zoan. Tipe. Tipe apa tuh bentuknya kalau Tipenya masih ular, heavy tapi bentuknya naga. Modelnya Amaru kalau enggak Quetzal. Quetzal. Iya, yang satu mitologi suku Inca, yang satu suku Aztec. Iya. Apalagi si Luffy kan dari Brazil, berarti Dragon Brazil juga, Amerika Latin mainnya. Apalagi Dragonnya inspirasinya Che Guevara waktu pernah di video YouTube-nya di studionya ada fotonya. Inspirasi pemimpin pasukan revolusi yang ngalahin. Menarik sih. Inspirasi dari Dragon. Berarti kalau menurut Mas Ambon kayaknya berarti di salah satu kotak itu yang di God's Valley ada buah yang dimakan Dragon. Iya, baru habis itu ntar kemungkinan kekuatannya baru ditunjukin, makanya panggungnya ini. Tahun sekarang apalagi sekarang kalau nggak salah sih naga apa? Bener sih. Emang iya. Iya, naga. Makanya tahun ini tahunnya si Dragon akhir tahun lagi tim baru. Iya sih. Soalnya kalau dari awal dia udah punya kekuatan naga itu, nggak mungkin dia masih marin level bawah. Iya, betul. Kalau dia sekuat itu. Harusnya minimal wakil admiral lah. Berawal mau nyelamatin si Shamrock sama si Seng, mungkin dua-duanya dimasukin. Yang satu petinya udah kosong, yang satu petinya masih ada. Pas dibuka ada buah dimakan buat naruh si Seng. Yang sabroknya mungkin udah kosong, udah ada yang ngambil. Kayak mungkinan udah diambil sama Big Mom. Apalagi kan di situ kemarin anak Big Mom masih kecil, kemungkinan emang buat open dari Fuku sama Katakuri. itu udah 3.
sama 3 jadi udah 6 tiganya. Tiga-tiganya punya kekuatan buat Satunya lagi kemungkinan buat pedangnya si Garling. Cerberus. Ya. Yang pedangnya Shamrock, sorry, bukan Garling ya. Tapi kalau pedangnya Shamrock kan situ masih kecil. Iya, masih bocil. Berarti pedangnya warisan. Diwarisin sama Garling. Enggak, mungkin disimpan dulu buahnya, bisa jadi. Mungkin, tapi terlalu lama nggak sih? Iya, siapa yang nggak tergoda makan buah iblis? Iya. Kalau Kan buat gitu Cerberus, istilahnya. Benar. buat Cerberus rasanya kayaknya enggak. Tapi berarti secara nggak langsung Dragon ini ngamanin banyak peti sih kalau dari situ. Iya kan? Kalau kita lihat ini, Nomor pertama pasti Big Mom sih, karena Big Mom Big Mom. bawa Karena- banyak Iya, gitu. Big Mom benar-benar nyari. Iya. Kru-krunya Sebek itu ada yang punya tujuan masuk, makanya nggak kompak. Benar. Ya, ada yang berburu harta karun kayak Kapten John dan lainnya, ada yang ngincer buah. Iya. ada yang ngincar Sheki juga. Gitu. Sebeknya ngincer anaknya. Anaknya, Kan? oh. Jangan nolongin anaknya karena dia jadi Iya, budak. benar. Ternyata Benar. Terus Lojotnya mah memburu Sheki Sheki. sama kru-krunya. Big Mom berarti bawa 4. Soalnya anaknya satu, 3, anaknya 3 sama yang Wowo-nya Iya. punya Kaido. Iya, yang punya Kaido. Minimal Banyak banget ya diambil ya? Iya. Makanya yang kemungkinan yang ngambil buah iblis emang yang krunya Rock yang emang tujuannya ngincer buah iblis. Iya. Tapi kalau emak wajar sih kalau ngambil Iya. banyak itu wajar kayaknya. Kalau ada obral, Apalagi iya. apalagi Besit, anaknya ya, masih Apalagi kecil. gratis itu. Apalagi anaknya kan ikut tuh yang Bener 3 sih. itu. Nggak salah sih. Kayaknya buat Bener abis itu pas udah usia berapa baru dikasih ke anaknya. Hampir 5 lagi sebenarnya. Sama Satu lagi Niku kan. Iya, punya Kuma kan hampir diambil. Keduluan Kuma. Iya, benar. Parah banget emang mama satu itu Iya, ya. emang Tapi kemungkinan kan anak pertamanya Perospero, kemungkinan Perospero buahnya di situ juga. Karena si yang 3 itu masih Wah. kecil. Tapi kalau Perospero di situ berarti kamu dapat Perospero-nya ada di Iya. Volcot Island, Wah, mungkin bener-bener. udah simpen. 6 sih pemburu. Makanya emang itu mah. makanya kan Sejati itu. makanya dia kan menciptakan anaknya dari beberapa ras. Makanya ngincer buah iblis juga. Kebetulan Iya. mungkin Perospero udah gede, tapi belum ada buah iblisnya, disimpan. Bisa jadi. Cuman ya gitulah. Berarti kalau memang Perospero dan buah dari situ juga, iya Big Mom sih benar pemburu hadiah nomor satu Makanya sih. Yang menang banyak Big Mom Big menurut Mom. saya. Kalau sampai dapat 6 buah Makanya kan iblis. pas kemarin di Capture dia bukan ke harta sama bukan ke ini, dia lebih ke mengincar buah buah iblis. iblisnya. Makanya beda sama karakter lain kayak Kapten Joe Iya. karena rakus harta. Ya, Kalau Captain dia John nyari dia harta. dia mengacu sama Davy Jones itu serakah sama harta. Habis itu dikutuk sama iblis. Tenggelam bersama hartanya karena serakah, jahat, licik, mengacu. Makanya Tapi mengacu apakah jadi semua peti itu isinya buah iblis? sepertinya. Iya, Karena itu sepertinya ya. karena hadiah buah iblisnya kayaknya Langkah-langkah. langkah-langkah. Pertama kan ada Mikazo. Di One Piece tuh buah iblis kan mahal banget ya harganya, mahal banget. Terus kekuatannya udah benar-benar yang awalnya udah dasarnya kuat, kalau makan buah iblis makin kuat lagi. Tenryu gitu. itu pasti udah tahu hadiahnya. Nah, yang bikin ini kan si Jinnya ngasih tahu, makanya pada ikut. Berburu juga sebenarnya bajak laut yang nggak terkenal pada kesono semua, makanya kan datang. Tapi Iya. kan yang terkuatnya itu. Roger, Tapi Sebek sama gue masih belum terlalu setuju bahwa banyak Big Mom yang dapat banyak karena Iya. kenapa isinya buah iblis Receh gitu. makanan semua. Iya, Iya. receh semua makanan semua. Kalau misalnya kayak buah iblisnya Dragon, Nikyu itu OP kan, udah lumayan gitu. Ini tinggal Zoannya suka hidup. Ya, iya, Wowo Itu, itu iya, bagus-bagus benar. semua Iya, gitu. benar sih. Ini kan tapi kan kayak ya buah iblisnya Katakuri ya karena penggunanya aja yang Karena dia jago. iya, karena Oke, Katakurinya iya. aja Oke, gitu. kalau- Ya mungkin Buahnya emang oven, buah iblisnya buat hadiah Tenryu itu yang berburu sebelum Ada ketahuan. hiburan. Itu sebenarnya. Sebenarnya kan inceran Tenryu itu habis itu biasanya kan dikasih budak. Ya. Makanya kan si buah Hancock dikasih buah iblis sama Tenryu tuh yang waktu diculik. Iya sih. Buat benar. penghibur. Buat jadi ini hiburan Berarti ya. berarti sebelum-sebelumnya dia emang Tenryu itu dapat buahnya dari game itu atau dari yang atasannya. Berarti memang sebelumnya emang Terubito itu udah sering dapetin buah iblis, tapi bukan buat mereka makan sendiri. Nah, Iya. Buat hiburan budak-budaknya aja, Nah, biar itu. bisa atraksi gitu. menariknya sebenarnya. apakah itu dia dapat sendiri atau mereka buat sendiri? Kayaknya- ini menarik sih. Nah itu tuh biasanya bukan tugas dia yang cari, Marinnya atau Marin yang atau ininya. Cast Knight Kayak atau- si tugasnya si Cyberpol biasanya. Cyberpol. ya CP0. Makanya si Hito kan buahnya sebenarnya dijaga di Elbap.
Diharap. Itu sama si CP berapa ya, si Hushu kan Iya, waktu itu masih anggota CP yang jagain diambil sama TV mau dibawa. Tapi kan bilang takdir. Guanya itu menentukan takdir sendiri yang cocok dari leluhurnya Joy Boy. Kemungkinan keluarganya yaitu The Monkeys itu. Make sense. Balik-balik. Oke, tapi berarti kalau gitu buat hadiah-hadiahnya berarti oke lah. Cuman kalau soal Big Mom dapat 6 kayaknya terlalu berlebihan. Ya, kayaknya terlalu. Paling kayaknya 4. Mungkin 4 sih rasanya. Feeling kalau gue juga setuju 4. Kayaknya anak-anaknya Katakuri, Daifuku sama Oven belum tentu buahnya dari situ. Iya, kayaknya belum sih. Terlalu receh ya. Iya, terlalu receh. Kalau dibandingkan sama yang lain itu kayak WoW, Dragon punya minimal di sana tuh yang Logia atau Mythical Zoan atau masalahnya yang terlibat di situ kan cuman bajak laut yang gedenya segitu doang. Soalnya gini, kalau apalagi kru Roger nggak ngincer Boy Iblis pas tahu ini. Iya sih, kru Roger hampir nggak ada yang makan. Iya, makanya karena udah sampai Locktail, untung dia karena emang tujuannya kan bukan buat iblis. Benar. Yang di situ emang cuman tujuannya buat iblis itu si krunya Sebes. Iya. Krunya Rock Pirate. Cuman Charlotte Lin sama Kaido aja Pak. Kaido karena diambilin sama si ini karena makanya pernah bilang berjasa. Iya. Iya. Wow-nya diambilin sama ini. Tadinya udah hampir dimakan Ivankov kan sebenarnya. Iya. Kalau nggak Ivankov nggak jadi. Bayanganku udah kemana-mana. Kumanya udah dimakan. Iya. Udah dimakan sama Kuma juga langsung. Keburu dimakan. Iya. Sama Kuma. Berarti bener kan si Big Mom aja mau ngambil buah Kuma. Berarti bener. Petinya itu diambil si rakus itu. Apalagi Big Mom itu kan rakus. Iya, bener sih. Soal makanan Kalau soal makanan dia paling. Makanya kemungkinan pas setelah itu kan dia mungkin udah punya beberapa anak. Ada anak yang Peru itu, apalagi sama yang cewek. Charlotte Kompot. Kebanyakan krunya kan emang makan buah iblis, buah Big Mom. Iya. Rata-rata buah iblisnya buah iblis makanan semua. Iya, kalau Big Mom. Tapi yang menarik kalau gitu, kenapa Shanks bisa disembunyiin di peti harta yang ini ya, maksudnya sama Big Mom habis diambil dibalikin lagi ke tempatnya gitu, mungkin jadi dikira masih ada isinya atau gimana? Soalnya di situ kan berarti dia dicuri sama Roger kan, si peti hartanya. Enggak, mungkin udah dibawa si Dragon kemana, petinya udah buka. Jadi jadi yang ada di tempat itu sisa berapa baru diambil. Yang udah ke bawah kayak dibawa si Ivankov kan beda lagi. Mungkin si Dragon juga tiba-tiba ngambil buat nyelamatin. Jadi pas tersisa tinggal sama Big Mom segini, udah ambil aja. Waktu itu kan lagi chaos, udah buat nyelamatin Tenryubi itu semua kan, pas udah pada datang. Udah nggak kepikiran tuh sama peti yang hadiahnya itu. Makanya Big Mom emang Big Mom-nya nalurinya pengen ngambil buah iblis. Jadi pas kekacauan, pas ke situ. Itu udah momennya Big Mom. Tapi ya benar juga tadi yang ada dibilang sama Bang Ambon bahwa mungkin itu salah satu peti itu udah ada buah iblisnya dimakan sama Dragon, Shanks-nya dimasukin ke dalam. Cuma ada momen dimana di anime kalau nggak salah itu pernah ada pas Roger buka peti itu ada Shanks, tapi di belakang itu ada emasnya gitu. Iya, itu yang di movies kalau nggak salah. Movies kan? Atau apa ya? Itu Ya, ada. Nah kalau di moviesnya itu kan nggak termasuk sebenarnya. Sebenarnya mungkin peti doang. Tapi ada di episode 0 atau apa gitu. Iya, tapi mungkin itu harta-harta itu mungkin jadi ini mungkin aja, gini mungkin. peti yang pertama itu dimasukin lagi ke harta yang udah diambil. Selain ngambil dan Roger berarti krunya Roger selain harta ya itu mungkin. Emang harta juga sekalian. Mungkin nggak dapat gara-gara nggak dapat Saki udah diselamatin Dragon. Gua nggak dapat apa-apa nih, Saki nggak dapat. Ya udah gua ambil aja hartanya. Bisa sekalian. Makanya habis itu dia dapat peti harta ini semua. Nah, mungkin kalau si krunya Sebek banyak yang keok. Kalah. Mungkin pas pertarungan kalah. Kasihnya NPC-nya. Udah jadi budak, kena haki lagi. Haki terkuat. Roger gitu. Udah pingsan. Haosokunya banyak banget tuh di sini ya. NPC di Haosoku semua tuh kayaknya haki. NPC di Good Valley udah pingsan lagi, udah dijadiin budak kelinci percobaan, kena haki lagi. Udah pingsan berbusa terus mulutnya tuh. Udah baru bangun kena lagi. Kata dia tidur aja lah. Tapi ada juga yang bilang bahwa sebenarnya si Garling ini pemenangnya God Valley kan, pahlawan God Valley gitu. Tapi ada juga beberapa bilang bahwa Rayleigh ini yang
apa namanya Pemenang pemenang yang ngambil Sheki gitu dari Nah itu teori. si Garling gitu kan gitu. Tapi sebenarnya kalau di apa namanya God Valley itu kan ya, pemenangnya itu ditentukan dari banyaknya poin. Nah itu gitu itu buat Henry Buto sama Hooligan Knight. Benar. Kayaknya nggak mungkin dari Raleigh ikutan bunuh-bunuh. Benar. Iya. Nah mungkin mereka bilang Garling ini apa pemenangnya karena ya poinnya dia paling besar gitu. Makanya nanti kedepannya kan udah di 160 udah mulai insiden Good Valley dari judulnya. Ke depan kita ketahuan siapa musuh-musuh ketemunya. Jadi ketemu kita lihat rally-nya ketemu siapa. Crew Rocks-nya itu siapa aja yang ketemu siapa. Gitu, nah itu. Tapi kalau dari pattern yang dibilang bahwa Garp sama apa namanya Roger ngelawannya Sebek ya berarti harusnya bisa make sense dan masuk akal aja Rayleigh ketemunya sama Garling gitu. Iya. Atau bisa juga itu cerita karangan pemerintah dunia biar seolah-olah ada peran marin untuk jadi ditempelin kayak waktu di Alabasta yang ngalahin kan Luffy tapi yang naik berjasa Smoker. Nah kemungkinan si Garp dijadiin pahlawan itu sebenarnya akal-akalan itu sebenarnya yang ngalahin bajak laut. Ya makanya kenapa Garp menolak jabatan admiral karena dia nggak sama kayak Smoker dia nggak merasa tapi bukan hasil kerja dia gitu. Tapi kekuatannya Garp juga oke sih sebenarnya kalau bisa dibilang dia salah satu pahlawan. Garp juga nggak lemah-lemah banget, emang kuat banget gitu kan. Tapi kemungkinan yang lebih ininya emang bajak laut tapi dipalsuin biasa pemanggilan. Iya. Kayak di Alabasta sebenarnya Smoker juga nggak lemah. Iya, benar sih. Sekarang mungkin lemah ya. Iya, kalau dibanding Luffy sekarang lemah. Kalau dulu waktu di Alabasta tuh dia kuat banget. Iya, termasuk topnya loh. Benar. Makanya bisa dibilang kayak Garp. Yang ngalahin krokodil sebenarnya kan kru bajak Mugiwara sebelumnya. Dipalsuin sama pemerintah biar namanya naik. Bener, soalnya makanya kemungkinan di insiden Good Valley sama juga. Makanya si Garp kayak nggak ngerasa. Dan dia tahu sendiri lah kelakuannya kalau sama ini kan mirip sama Smoker. Makanya dia masih di situ karena percaya anaknya itu si Dragon bakal mengubah. Jadi ntar Marine yang baru menjunjung tinggi keadilan. Nah, tapi kalau ngomongin Dragon menarik nih. Kira-kira di chapter-chapter berikutnya apa nih yang bakal dilakukan sama si Dragon nih? Buat menunjukkan aksi ininya dia, maksudnya apakah benar dia abis ini langsung dapat kekuatan terus ikutan ngelawan kemungkinan ketemu Garling berebut. Apakah dia bakal berantem lawan Garling di sini? Kalau dari saya sendiri bisa jadi. Kalau dari saya kemungkinan si Dragon itu bakal menentukan Shanks ini sama nasib Shanks sama si Shamrock ini kan. Nah dia mungkin si Garling bakal ngelihat kalau anaknya si Shanks dibawa sama Dragon, akhirnya mereka berantem karena Dragon masih kroco, belum kuat-kuat banget, kalah akhirnya cuma bisa nyelamatin Shanks doang, akhirnya si Shamrock dibawa. Nah si Shanks-nya ini kemungkinan kenapa bisa ada di kapal Roger, karena si Dragon juga bingung mau dia nggak kuat melindungi, nggak bingung juga mau kemana, makanya ditaruhlah di kapal orang kuat yaitu kapalnya Roger. Dengan harapan mudah-mudahan Roger mungkin abis itu dia makan buah iblis. Sebenarnya mungkin abis makan kan belum tahu buah apa. Jadinya nggak tahu. Benar, nah itu pas abis makan naruh bayinya, abis itu pas ketemu Garling mungkin nggak tahu dia makan buah apa, jadinya mungkin nggak tahu, belum tahu. Iya, makanya belum bisa lah ngelawan Garling karena di situ Garling bisa dibilang udah kuat lah, udah ketuanya. Udah jadi ketua Gasnet waktu pas zaman itu juga, dan dia unggulan nomor 1 malah. Makanya dia kan di perlombaan yang sebelumnya menang mulu makanya. Iya benar. Makanya dia ngincer Shaki. Makanya dia ke situ ngincer Shaki. Udah pede banget ya, ngerasa dia pengen bisa menang. Istri yang awalnya. Iya, tapi teori tadi aku suka sih, bagus sih. Karena karena soalnya nggak mungkin dengan kekuatan Dragon yang saat ini gitu di God Valley dia bisa ngelindungin dua orang bayi gitu. Karena pas makan buah dia juga nggak tahu itu 3 ya kalau nggak salah, sama Kurohige. Sama Kurohige juga. Jadi makanya ngelindungin 3. Makanya dia kayaknya emang di situ tugasnya kemanusiaan, menyelamatkan budak. Tim SAR ya lebih tepatnya. Tim SAR. Nah, makanya anaknya anaknya nurun tapi sifat nurun tim SAR-nya. Nurun sifat tukang nolongnya ya tim SAR. Nah, kalau sifat nyerangnya udah kayak Garp, mau nggak perlu taktik, udah bablas aja. Ajar banyak gitu. Kata pukul duduk. Udah pakai rencana, tetap aja digagal sama dia. Iya. Nah, itu dari Garpnya. Tapi kalau sifat SAR-nya sifat nolong orangnya dari bapaknya. Iya sih. Kalau ibunya kayaknya emang fisiknya, mukanya makanya mirip. Makannya kayaknya kalau makannya kayaknya. Nah, bisa jadi dari makannya. Sama pas yang di 156 kan
hampir mirip semuanya dari mukanya. Mukanya gini ya. Nggak mirip sama krokodil. Jauh. Kan itu setelah disuntik hormon sama Enggak, perbedaannya mungkin jauh. Udah usianya juga. Tapi kalau disuntik hormon bisa aja kali. Bisa. Tapi usianya enggak. Krokodil tuh udah lumayan tua loh. Iya, udah lumayan tua loh. Krokodil tuh 40 Tapi lebih loh. dia baru muncul aja pas pas Roger dieksekusi. eksekusi. Itu Ada di Roger Iya, dieksekusi. itu masih bocil dia udah jauh. Nggak bisa. Kok udah keburu nih. Bentar. Soalnya itu Tapi mudah dari banget. God Valley Incident ke Roger dieksekusi itu ada waktu 10 tahunan. Iya, benar. Lebih. Iya. Jadi itu kayaknya waktu yang cukup buat bertransformasi. Enggak. Berarti bertransformasinya kembali ke muda berarti. Ya, enggak. Karena dia berubah dikasih hormon. Pas udah nolongin itu kan langsung jatuh cinta. Mungkin udah habis itu Pengen banget ngikut Dragon keluar, makanya kan nggak boleh di Pulau Amazon ini kan kalau makanya dia keluar ikut terus-terusan. Iya, make sense sih. Oke, ini nggak kerasa nih, kayaknya kita udah 1 jam ya kita ngobrol. Seriusan. Udah, lama banget bang. Nggak kerasa baru udah 1 mulai. jam nih. Iya. Memang kalau ngobrol One Piece tuh selalu Benar, gini, buset. dari satu topik ke topik yang lainnya bisa tau-tau nyambung jadi panjang kemana-mana. Karena benang merah, Banyak ini di belakang saya masih, saya aja belum ngomong ini. benang merahnya seru, nggak ketebak. Iya. Makanya- God Valley Incident ini terutama memang masih banyak lagi yang bisa kita bahas sebenarnya. Iya. Cuman ya apa boleh buat nih karena durasi tidak memaksa kita untuk disudahi. Tapi nggak apa-apa nih, ini mungkin kita bisa lanjutin ini di lain waktu, apalagi nanti mengingat ntar chapter berikutnya keluar. Mungkin Iya, banyak itu yang kita bisa kupas lagi. Kupas Iya, lagi nih. benar. Masih Gitu. Dragonnya masih banyak misteri. Berarti Bang. masih ada misteri harapan ya. kita Iya, diundang iya. lagi. Iya, lagi. Karena memang seperti yang tadi Mas Samon bilang ya, ini memang saatnya Dragon beraksi Iya, nih. betul. Ada. Tentunya kita ternyata dari Easter Good Player udah GG. Mungkin MVP-nya ternyata bukan Gap. Emang bisa ternyata jadi bukan MVP Roger sebenarnya itu Dragon karena menyelamatkan budak, menembak Ya. Tenryubito itu melakukan kejahatan. Itu kan menembak Tenryubito apalagi anggota Merit itu Iya. udah sebagai bukti tanda kejahatan. Iya. Makanya Makanya ninju itu aja langsung turun Iya, akhir, makanya. Saru. apalagi Ditembak ini kan. ditembak walaupun lewat Bius. bius pingsan itu Iya. udah melakukan kejahatan yang Iya, iya. besar. itu. Makanya langsung setelah itu dia keluar langsung dicap, Iya, dijadiin Apalagi orang yang dicari. orang paling kalau dicari. Luffy masih ya udah bajak laut, maksudnya emang melanggar aturan. Ini anggotanya sendiri marinir gitu kan, kayak ibarat ini ada polisi gitu nembak presiden ya kan, tugasnya harusnya melindungi presiden, kenapa malah ditembak gitu. tugasnya makin harusnya, dosanya double gitu. mungkin gini, tugasnya Merin itu menyelamatkan Tenryubito ya waktu itu yang lagi gara itu. Iya. Tapi si Rogernya karena udah aneh nih, ya itu kemanusiaan jadinya gitu. Makanya Tenryubito yang kena. Harusnya dia yang ditolongin, dia yang ditembak. Iya. Makanya jadinya udah dianggap kriminal. Yep. Kriminal terburuk. Kriminal terburuk. Iya, Habis itu langsung dicap. Jadi di sinilah Orang yang Iya. dicari nomor 1. Makanya ini juga salah satu alasan yang bikin pemerintah dunia ngecap Dragon ini penjahat paling dicari Penjahat kan. paling dicari, Dan benar. kemungkinan memang dia bounty-nya paling lebih besar daripada Makanya Harusnya. Roger. kayak itu setelah itu kayaknya paling tinggi setelah God Valley itu kayaknya paling mahal. Makanya kayaknya kalau kayak Yonko kalah betul. Selama ini yang kita tahu Roger paling tinggi sebagai bajak laut, Iya, bukan betul. bounty paling tinggi yang pernah Betul. ada, nggak pernah disebut loh. Iya, Betul. Jadi Iya, make sense betul. kalau Dragon ternyata lebih tinggi dari Lebih Roger. tinggi. Iya, Karena ancamannya lebih tinggi dia. Betul. Karena betul, mau betul. ngambil alih dunia, mengubah. Iya, dia revolusi. Benar. Makanya Karena ya dia- dari dia Iya. dari situ dia pelan-pelan ngebentuk pertama pasukan kebebasan. Habis itu setelah resmi ada yang kayak Ivankov diganti nama pasukan revolusi, pelan-pelan ngajak warga-warga yang tertindas, kerajaan Iya. yang tertindas untuk dikasih senjata, dikasih kekuatan. cara bertarung itu karena kan mungkin warga-warga belum tahu cara ngelawan, Iya. dikasih senjata, diajarin. Iya. Kayak Sabu kan, wah habis ditolong diajarin semuanya. Yang didulunya. Koala, pokoknya semua orang ditolong itu diajarin semua buat ngelawan nanti. mereka. Yap. Setelah semua negara kan apalagi sama Vegapunk kemarin udah dikasih tahu ke seluruh dunia. Iya. Mungkin habis itu berubah. Memicu api pemberontakan. Kerajaan selama ini kan kerajaan itu harus bayar upeti. Kalau ngeberontak nggak bayar berarti kan dia mau udah kena pengaruh mau gabung pasukan revolusi. Nah, Yep. itu. Oke, tapi kayaknya cukup sampai situ dulu aja kayaknya berarti. Gimana menurut kalian para nakama? Apakah
Arc kali ini bisa menjadi panggungnya Dragon, terutama di flashback ini ya. Apakah ini bisa menjadi panggungnya Dragon? Tulis komentar kalian di kolom komentar, oke? Sama tulis juga komentar kalian sama teori-teori kita hari ini. Apakah kalian setuju atau kalian punya teori-teori lainnya? Boleh banget untuk tulis juga di kolom komentar. Nanti nextnya kalau kita ketemu lagi kita bahas juga teori-teori dari kalian. Buat nanti kita obrolin di sini gitu Pak. Lebih dalam lagi. Betul. Gitu. Tentunya dengan teman-teman dari Katana juga. Ya. Oke, gak lupa juga thank you banget buat teman-teman dari Katana udah bersedia buat hadir di sini. Jangan kapok-kapok buat datang lagi. Gak bakal kapok. Misterinya Masih banyak ya. Kita bahas ya. Mari kita list dulu. Apalagi kunci yang di gambar mural itu. Wah, itu hari teks bisa panjang banget tuh kalau kita bahas. Wah, itu mah sampai besok. Itu awal 3 episode kayaknya nggak cukup. Itu awal terjadinya yang ngebuat dunia One Piece begini itu dari perang dunia satu. Boleh. Kita sebenarnya udah pernah bahas, tapi nanti kita mungkin bahas lebih luasnya lagi kok ya. Benar. Soalnya kan semakin berjalan cerita ya semakin banyak yang diungkap, semakin banyak yang bisa kita bahas lagi. Betul. Ada teori yang terpatahkan, ada teori yang terkonfirmasi juga. Ada yang diputar, ada yang plot twist diputar balik juga. Kalau di One Piece itu kita mau berteori apapun ya 90% pasti salah. Karena Oda itu pernah bilang di wawancara kalau Oda itu suka baca teori-teori dari fans. Iya, jadi kalau ada yang berteorinya itu benar, ceritanya bakal dirubah. Tapi kalau seandainya teori kita ternyata benar-benar terjadi, ada 2 kemungkinan. Oda mentok ceritanya nggak bisa ngubah lagi, atau Oda nggak baca teori kita. Itu sebenarnya Oda udah nyusun semuanya udah, tapi yang belum digambar aja. Jadi ya, gini, semua mangaka gitu. Kalau menurut gua lebih ke alur ceritanya udah. Plot utamanya udah. Tapi plot yang kecil-kecil yang bisa dia pakai main itu bisa berubah. Tapi objektifnya tetap sama. Objektifnya yang penting Inti cerita semuanya udah. Sisanya yang kecil-kecilnya mangaka lah. Kecil-kecilnya. Semuanya pasti gitu. Tapi tujuan akhir endingnya udah. Dari awal udah diplot. Udah. Ibaratnya inti ceritanya beberapa inti ceritanya udah. Sisanya cuma nambahin doang yang kecil-kecilnya. Tapi inti ceritanya udah. Kalau menurut kalian gimana? Apakah itu benar? Oke, mungkin buat episode kali ini sampai sini aja. Thank you banget buat semua nakama yang udah nonton, dan jangan lupa sekali lagi buat di-follow Upstation Media. Dan kalau kalian kebetulan berada di daerah Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan mau join sama grup Katana, bisa langsung di-follow buat sosial media. Katana IDN. Tuh, di sini nih teman-teman. Kasih PR buat admin kita. Editor. Di sini. Ditampilkan Katana IDN. Iya. Oke, segitu dulu aja. Thank you semuanya sekali lagi. Sampai ketemu di episode-episode ceramah selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.